Hello, welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Anda lihat ini adalah backdrop yang menjadi satu bagian dan menyambut Anda untuk masuk ke satu tempat yang secara spesial dihadirkan oleh Mercedes-Benz Indonesia untuk menampilkan model-model unggulannya. Sambil jalan, sini. Ini ada model-model terbaru yang menjadi puncak dari produk-produk Mercedes-Benz dan ini G-Class yang akan juga kita bahas kali ini di dalam. Jadi kalian bisa lihat semua model-model bersejarah Mercedes-Benz dari masa ke masa, dari yang paling baru sampai yang paling klasik. Ini salah satu ikon Mercedes-Benz, SL 300 Gullwing, dan ini dia tempatnya, Mercedes-Benz The World Beyond. Dan kita akan masuk lihat mobil terbaru Mercedes-Benz yang juga menjadi salah satu titik sejarah di model ini yang akan membuat pilihan dan pasar mobil di Indonesia akan menjadi semakin menarik. Masuk. Ini dia modelnya Mercedes-Benz G-Class. Ini adalah versi AMG G63 yang memang udah beredar cukup lama di Indonesia. Kebetulan model ini juga baru mengalami facelift di tahun 2025 ini dengan beberapa perubahan dan penyegaran dan tentunya peningkatan untuk model AMG SUV ini. Tapi kali ini kita bukan mau fokus ke AMG G63, tapi ini dia Mercedes-Benz G580 Edition 1 yang adalah Mercedes-Benz G-Class pertama dalam sejarah dengan tenaga listrik. Dan ini dia first impression review kita untuk G580 Edition 1 with EQ Technology. Selamat datang di The World Beyond. Ini adalah fasilitas terbaru Mercedes-Benz Indonesia yang menghadirkan lini model khas tertinggi dari keluarga Mercedes-Benz. Tempat yang berkonsep showroom ultra mewah ini hadir di lantai 1 Autograph Tower, Tamrin 9, Jakarta, yang juga merupakan gedung tertinggi di belahan bumi selatan. World Beyond terbagi dalam 3 bagian area. Pertama untuk model AMG yang penuh dengan aura performance, kemudian area G untuk panggung model G-Class, dan area Maybach yang sajikan nuansa kemewahan tertinggi. Sambil ditemani Mercedes-Benz Brand Ambassador, kita bisa eksplor mobil-mobil Disney dan koleksi eksklusif official merchandise Mercedes-Benz sepuasnya. Kita balik lagi fokus ke mobil ini, Mercedes-Benz G580 Edition 1 yang merupakan salah satu line-up terbaru dari keluarga Mercedes-Benz EQ yang merupakan mobil full elektrik. Identitas EQ dari mobil ini hanya bisa kalian temukan di sebelah sini. Ada logo di bagian samping fender atau pintu, whatever you saying, dan mobil ini juga punya beberapa perbedaan visual dibanding G-Class dengan mesin bensin. Pertama-tama kita bicara soal desainnya. G580 mempertahankan desain ikonik dari G-Class yang udah eksis dan ikonik selama puluhan tahun dari tahun 70-an akhir. Ya, desain yang kotak, kemudian lampu yang bulat, dan lampu sen yang masih ada di kap depan ini dipertahankan yang merupakan menjadi identitas dari G-Class. Tapi, yang membuat mobil ini berbeda dibandingkan G-Class dengan mesin pembakaran internal atau mesin konvensional adalah ada beberapa bagian yang punya lekukan lebih soft atau lebih lembut yang bisa kita lihat salah satunya di kap depan ini. Bagian lekukan di bagian depan ini punya sudut atau karakter garis desain yang lebih soft. Begitu juga untuk bagian lekukan di bagian punuknya ini dibandingkan kalau Anda lihat di G63. Tentu aja tujuannya karena ini adalah mobil listrik untuk membuat daya hambat aerodinamikanya lebih minim alias lebih efisien. Jadi konsumsi energinya bisa lebih efisien juga. Nah, karena ini adalah Edition 1, jadi ada beberapa hal yang berbeda dan spesial yang ditawarkan dari G580 ini. Pertama, kalau Anda lihat peluncuran G580 with EQ Technology di luar, versi standarnya, grillnya ini full ketutup dengan panel yang menjadi juga ciri khas dari desain-desain mobil listrik. Tapi di Edition 1 ini dia dibikin dengan grill yang cenderung konvensional, ada kisi-kisi horizontalnya berwarna hitam yang membuatnya jadi tampil lebih klasik untuk sebuah G-Class. Kalau di versi yang standarnya, di grill tertutup ini akan ada hiasan LED bar di bagian frame-nya yang tentunya akan membuat tampilan G-Class EQ ini jadi lebih berbeda. Kemudian
Mobil ini juga mendapatkan trim night package. Makanya nggak heran kalau ada beberapa ornamen yang punya tampilan lebih beraura gelap. Pertama, ada di bagian bezel untuk lampu sennya. Kemudian mikanya juga dibikin lebih gelap dengan bagian dalam full warna hitam. Kemudian ada ornamen panel di sini yang juga warnanya hitam, ngikutin trim night package. Begitu juga dengan warna spion. Dia nggak sewarna body tapi warna hitam untuk membuat tampilannya selain lebih agresif, juga membuat tampilan si eksterior G580 ini nggak monoton. Walaupun sebuah mobil listrik, tapi G580 Edition One ini juga menampilkan beberapa elemen sporty karena mengadopsi trim AMG line. Yang bisa dilihat dari desain velgnya, ini full black juga warnanya, punya diameter 20 inci dengan ban yang tebel banget. Ini profilnya adalah 275/50R20. Dan sebagai identitas dari sebuah G-Class berteknologi EQ, kaliper rem di balik velg ini juga berwarna biru. Kebetulan untuk Edition One ini juga punya warna yang spesial. Untuk yang warna biru ini dengan nama manufaktur Ocean Blue Magno. Jadi Magno juga adalah efek cat matte atau Dove untuk eksterior si Mercedes-Benz. Kemudian Edition One juga ditandai dengan aksen warna biru di bagian side moldingnya ini. Salah satu ciri khasnya Mercedes-Benz G-Class dari pertama kali meluncur berapa puluh tahun yang lalu. Nah, masih menjadi bagian dari trim AMG line, mobil ini juga dapat side footstep yang dipadukan dengan elemen chrome. Jadi untuk mempermudah kita masuk ke dalam mobil ini yang tentunya dimensinya nggak kecil. Nah, yang menarik di G580 ini dibandingkan G-Class dengan mesin konvensional, fender belakang ini ada ventilasi udara tambahan. Fungsinya tentunya untuk mengalirkan udara agar lebih optimal ke bagian belakang dan mungkin diarahkan ke arah luar. Jadi nggak banyak membuat konsumsi energi dari mobil ini jadi lebih boros. Nah, ini juga menjadi salah satu perbedaan utama dari G580 dibandingkan G-Class lain dengan mesin konvensional. Kalau kita buka, di sini adalah tempat untuk charging portnya. Jenis colokannya CCS Type 2 yang tentunya udah bisa mengakomodasi selain normal charging dengan arus AC juga dengan fast charging untuk arus DC. Colokan ini akan menjadi tempat tersalurkannya energi listrik ke dalam baterai, yang mana G580 ini sekarang juga menjadi mobil dengan baterai berkapasitas paling besar di pasar Indonesia saat ini. Kapasitasnya 112 kWh yang bisa memberikan jarak tempuh 467 km. Bukan jarak tempuh yang paling jauh tentunya untuk mobil dengan kapasitas baterai sebesar ini. Karena kalau kita bandingkan sebelumnya, ada Mercedes-Benz EQS yang versi sedan, dia kapasitas baterainya 100 kecil kWh yang bisa memberikan jarak tempuh sampai 700 km lebih. Logikanya adalah EQS punya desain bodi yang sangat streamline, sementara G580 with EQ Technology punya bodi yang benar-benar mengotak, masih tradisional, dan mobil ini punya bobot yang berat banget. Mungkin bisa hampir 2 kali lipat dari EQS, makanya mobil ini punya jarak tempuh yang bisa dibilang hanya separuh dari EQS sedan. Tapi bicara soal performa, G580 ini punya tenaga 587 horsepower, sementara torsinya 1164 Nm yang disalurkan ke semua roda. Ada 4 motor listrik yang untuk akselerasi 0-100 km/jam yang bisa dilakukan hanya dalam 4,8 detik. Bayangin berakselerasi kencang pakai mobil ini full di jalan raya, dan mungkin Anda bisa beradu kencang juga sama Ioniq 5N. Oke, itu tadi soal performa. Kita lihat ke belakangnya. Bicara soal tampilan bagian belakang dari G580 ini memang bisa dibilang nggak ada perbedaan yang signifikan kalau bicara soal elemen utama desain dari G-Class. Desain lampunya masih sama di bagian sini, handle pintunya masih klasik sama seperti sebelumnya, tapi ini yang menjadi satu-satunya perbedaan utama dari bagian belakangnya. Karena bukan lagi ini menjadi tempat untuk ban serep, digantikan untuk menjadi box kompartemen. Fungsinya adalah, kalau kita buka, kita harus buka dulu kuncinya. Kotak ini jadi tempat utamanya untuk menyimpan kabel charger. Jadi kalau mau kemana-mana butuh kabel charger bisa disimpan di sini. Ukurannya nggak begitu besar, ada jaring-jaringnya nih di bagian di dua sisinya. Nah, tapi kalau Anda kurang sreg dengan tampilan kompartemen yang
Kalau dari samping ini kecil banget proporsinya, kayak ranselnya anak kecil. Anda punya opsi untuk mengganti kompartemen ini menjadi benar-benar tempat untuk ban serep. Itu nanti akan tersedia juga, Anda tinggal konsultasi ke setiap dealer Mercedes-Benz untuk option penggantian box di belakang ini. Tapi tentunya kalau mobil ini diganti kondenya menjadi tempat ban serep, akan kompromi juga ke performa. Pertama, bobot mobilnya akan jauh bertambah lebih berat. Dan kedua, dengan bertambahnya bobot tentunya akan pengaruh juga ke konsumsi listrik dari mobil ini, jadi nggak akan sejauh klaim pabrikan. Oke, itu di eksterior. Sekarang kita lihat ke dalam, tapi sebelumnya kita lihat dulu satu hal yang baru dari G-Class. Handle pintunya masih sama, nongol di luar, dan kita harus pencet juga tombol pintunya. Tapi untuk pertama kalinya sekarang di G-Class tersedia akses keyless entry. Jadi kita nggak harus buka dulu kuncinya udah pakai remote, kita tinggal deketin tangan di sini. Kuncinya udah kebuka, tetap dengan suara khas buka tutup kuncinya seperti kita ngokang shotgun. Ya, gitu cara yang benar untuk nutup pintu G-Class. Harus dibanting, kalau enggak, ya ngapain punya G-Class. Alright, ini dia interior dari Mercedes-Benz G580 Edition 1 with EQ Technology. So far ini masih kelihatan identik dan sama seperti G-Class pada umumnya, apalagi sama model sebelum facelift. Yang berbeda adalah karena ini adalah Edition 1, ada beberapa sentuhan spesial dan unik dan tentunya juga eksklusif yang bisa Anda dapatkan di mobil ini. Pertama, kalau kita lihat handlebar di bagian dashboard ini, ada permainan karbon dengan aksen warna biru, begitu juga dengan stitching pada leather trimnya. Dia pakai napa leather di bagian dashboardnya, kemudian di jok ada kombinasi warna abu-abu dan warna hitam, tetap dengan stitching warna biru yang menjadi ciri khas atau identitas dari sebuah EQ. Nah, di sini juga ada plakat tulisan Edition 1. Dan kemudian trim karbon dengan aksen biru juga ada di bagian bezel layar MBUX-nya ini yang besar dari tengah ke kanan. Ini membentang seakan-akan jadi satu layar. MBUX-nya juga ada yang terbaru, udah update dengan beberapa penambahan fitur-fitur termasuk fitur pendukung performa off-road dari mobil ini. Kalau kita lihat ke bagian menu off-road, ini ada beberapa indikator mulai dari tire temperature, tire pressure, kemudian persentase penggunaan powertrain antara roda depan kanan kiri, kemudian roda belakang kanan kiri, berapa persen dia beroperasinya, kemudian sudut putar setir, ada suspensi juga, travelnya naik turunnya seberapa, ada altitude, kemudian posisi satelit, dan tentunya ada water pass untuk mengindikasi posisi kemiringan mobil, entah itu depan, belakang, atau miring ke sampingnya. Tampilan off-road juga ada di bagian panel instrumennya. Di sini yang berbeda adalah tampilan off-road cockpit. Di sini adalah shortcut untuk off-road mode tadi di sistem infotainmentnya. Kemudian di sini ada 3 tombol. Sebelah kiri ini adalah untuk tombol G-turn. Kemudian ini ada juga tombol untuk membuat radius putar yang lebih kecil lagi. Jadi mobil ini nggak punya rear axle steering seperti mobil listrik Mercedes-Benz yaitu EQS dan EQE, tapi dia akan membuat simulasi gimana roda belakang itu akan berputar dengan arah yang berbeda untuk membuat sudut putar atau sudut belok mobil itu lebih kecil tanpa harus menggunakan G-turn. Kemudian ada long range yang akan membantu mobil mendapatkan traksi dan torsi lebih optimal saat dibutuhkan. Dan di sini ada beberapa tampilan shortcut. Ini ada tampilan gambar kamera yang akan menampilkan invisible bonnet di bagian layarnya. Jadi ini bisa menampilkan bagian bawah kap mesin dari G580. Kalau misalnya kita ada di tempat yang mungkin gelap atau terdapat obstacle yang akan membuat tricky waktu kita nyetir lewatin jalanan tersebut. Ini kemudian ada tombol untuk stability control, bisa di off-in. Kemudian untuk setirnya pakai AMG line, ada palang terpisah di bagian sampingnya ini. Kemudian ini ada pedal shift untuk recuperation atau level dari regenerative brakingnya. Di bagian konsol tengahnya ini juga ada trim carbon fiber dengan aksen warna biru juga. Dan di sini nggak kayak Mercedes-Benz terbaru lainnya, di sini masih ada trackpad untuk
pengoperasian sistem infotainmentnya. Jadi lebih praktis, kita bisa lebih fokus nyetir untuk ngotak-ngatik sistem infotainmentnya, dan tentunya ini jadi fitur menarik yang menjadikan G580 ini menarik untuk dikoleksi dan dimiliki. Kemudian ada sistem audio Burmester 3D yang juga akan membuat pengalaman Anda menikmati infotainment dari G580 ini lebih menarik. Oke, itu dia untuk bagian depan. Kita cek ke bagian belakang. Banting lagi pintunya, mau dari pintu depan, pintu belakang, semua pintu di G-Class harus dibanting kalau menutup. Oke, ini dia kursi baris kedua dari G580 Edition 1. Trimnya sama seperti di depan, ada napa leather warna hitam kombinasi dengan warna abu-abu dan stitching warna biru yang menjadi khas dari EQ. Kemudian dimensi, karena ini adalah basisnya G-Class yang sama seperti versi bensin, headroomnya lega banget. Ini lebih dari 10 jari nih, pas kalau untuk saya, dengan tinggi badan 170 cm. Kemudian legroomnya lega banget untuk bagian kursi depan yang udah saya setting tadi seperti posisi duduk ideal saya. Kemudian untuk Edition 1 ini kita udah dapat layar infotainment baik di kanan maupun di kiri. Jadi kita bisa otak-atik MBUX-nya dari layar di bagian belakang kursi jok baris pertama. AC ada ventilasinya, ini jadi kanan kiri sama, jadi ini istilahnya triple zone. Ini ada 4 USB Type-C charging port. Kita juga dapat heated seat di sini untuk kursi baris keduanya. Sayangnya cuma heated, nggak ada ventilated, jadi ini lebih difungsikan kalau Anda sedang kedinginan waktu lewat jalanan atau cuaca yang dingin. Posisi duduknya defaultnya kalau headrestnya di paling bawah gini agak ganjel ya, jadi mending dinaikin sedikit. Nah, ini lebih enak. Posisi duduknya ini udah paling rebah, kayaknya sih nggak bisa diubah-ubah lagi ya. Atau mungkin, oh bisa, ini lebih tegak lagi, dan kalau mau ini paling rebahnya nih. Ya, tadi posisi paling rebah. Fitur lain dari kursi baris kedua, di tengah ini ada armrest yang cuma ada cup holder 2. Jadi cukup lah menurut saya, walaupun nggak semelimpah sedan S-Class atau mungkin Maybach ya. Oke, jadi itu dia kursi baris kedua untuk G580 Edition 1 with EQ Technology. Jadi ini dia Mercedes-Benz G580 Edition 1 with EQ Technology yang merupakan G-Class pertama bertenaga listrik. Kalau Anda tertarik dengan mobil ini, ditawarkan dengan harga 5.480 juta rupiah off the road. Tapi kalau Anda ingin lebih tradisional, masih tersedia Mercedes-AMG G63 yang sekarang juga udah facelift dengan harga 7.200 juta rupiah off the road. Nah, sekarang mengikuti pembaruan atau facelift dari G-Class, tersedia satu varian baru lagi, yaitu Mercedes-Benz G500 yang ditawarkan dengan harga 5.320 juta rupiah off the road juga. Jadi itu dia pilihan baru untuk kelas Mercedes-Benz G-Wagon alias G-Class yang sekarang juga tersedia dengan versi full electric G580. Jadi itu dia first impression review kami untuk Mercedes-Benz G580 Edition 1 with EQ Technology yang juga disertai dengan peluncuran versi facelift dari Mercedes-Benz G-Class untuk pasar di Indonesia. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, silakan klik like dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin disampaikan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Dan sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.